Baik, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya kajian kita, mulazamah kita. Ya, kita masih membahas sebab-sebab perceraian dari pihak suami. Kita masuk ke sebab yang keempat ya. Kenapa sih kemudian bisa terjadi perceraian seperti itu ya dari pihak suami? Yang pertama, kurang sabarnya seorang suami. Ya, kita baca. Ya, kemungkinan penyebabnya adalah kelalaian si suami sendiri, atau karena dia berpura-pura lalai, atau ketidaktahuannya tentang hakikat tabiat dasar seorang wanita, bahwa wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istausu bin nisa khairan." Waalaikumsalam. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salinglah, berwasiatlah di antara kalian untuk berbuat baik ya kepada kaum wanita. Fa innahunna khuliqna min dila'in. Karena sesungguhnya wanita itu, kata baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, diciptakan dari tulang rusuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi wanita diciptakan dari tulang rusuk. Sebagaimana sejarah yang kita ketahui bersama, Nabi Adam alaihissalam ya diciptakan dari tin, dari tanah. Kemudian Nabi Adam sedang tidur, Allah menciptakan Hawa, di mana Hawa ini diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam ya, dan wanita ya terbuat dari tulang rusuk ini. Wa inna a'waja syai'un fi dila'i a'lahu. Sementara kata Rasul, bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Apabila ada orang yang ingin meluruskan tulang rusuk itu, maka apa? Ya, tulang rusuk itu akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waja. Akan tetapi tulang rusuk itu apabila kemudian dibiarkan saja, tidak diluruskan, maka tetap akan bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka kemudian Rasul mengatakan, maka saling berwasiatlah di antara kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, innal mar'ata, sesungguhnya wanita, khuliqat min dila'in, diciptakan dari tulang rusuk. Lantas taqima ala tariqatin ya. Fa in istamta'ta biha fastamta'ta biha wa biha iwajun wa in dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Kata Nabi, wanita itu terbuat dari tulang rusuk. Nah, kalau engkau ya diam saja ya, tidak mencoba untuk meluruskan ya tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia akan tetap bengkok. Dan kalau kemudian apa? Ya, kita meluruskan tulang rusuk itu dengan cara yang keras, maka kemudian tulang rusuk itu akan patah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hendaknya kaum laki-laki menyadari hakikat tabiat asli wanita tersebut, sehingga dia mampu bersabar dan menanggung segalanya. Dia juga harus menyadari bahwa yang demikian itu adalah tabiat seluruh wanita. Hendaknya ia menutup mata terhadap sebagian kekurangan wanita dan tidak membesar-besarkannya ya, dan tidak membesar-besarkan setiap kesalahannya. Al Hasan pernah berkata, orang yang mulia tidak akan mengungkit masalah terlalu jauh. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, sebab terjadi perceraian yang keempat dari pihak suami, kurang sabarnya seorang suami. Ya, ketika seorang suami ya berharap kan gitu ya, oh ini istrinya seperti bidadari surga kan gitu ya, yang tidak pernah membuat onar dan kesalahan kan gitu ya, maka kemudian dia sedang bermimpi ya. Solehah seorang wanita itu ya, perlu kita pahami bahwasanya wanita berasal dari tulang rusuk yang bengkok, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat ya sejarah sirah nabawiyah ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha itu juga sering marahin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah itu juga ya ada dalam riwayat itu ya, walaupun tidak sering kan gitu ya. Ya banyak kemudian riwayat yang menyebutkan
ya Ibunda Aisyah ini ngambek. Ya, ngambek. Ya. Ya, ketika kemudian ya salah satunya ada riwayat Afadhali Bu Ratih. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada riwayat ya suatu hari ada ya istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain membawa sarid. Ya, membawa sarid itu adalah apa? Membawa bubur. Ya, kemudian ada di dalam piring. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian apa? Ya, datang kiriman, ya. Datang kiriman dari istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lain. Nah, akhirnya kemudian apa diterima ya kiriman itu yang berupa bubur, ya. Maka kemudian apa? Ya, diterima sama Ibunda Aisyah. Setelah itu dibuang saridnya itu buburnya dibuang sampai kemudian apa? Piringnya pecah. Sampai piringnya pecah. Nah, kemudian apa? Rasulullah datang ya sudah, ya kemudian apa mengambil makanan-makanan yang bersih dan ya membuang makanan yang sudah kotor. Ya, membuang makanan yang sudah kotor. Jadi ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ini juga harus dipahami oleh seorang wanita kan gitu ya. Ya, sesoleh-solehahnya seorang wanita tetap saja ya wanita berasal dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, ini harus dipahami para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian timbul kesadaran dalam diri seorang wanita itu mau dipimpin oleh suaminya. Ya. Kenapa? Kalau hidup ini ya, rumah tangga ini kepemimpinan diambil oleh wanita, suaminya kalah ini. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perempuan tidak mau nurut sama suaminya, sehingga kemudian kepemimpinan arah ya dan langkah yang diambil kok ngikut sama wanita, sudah pasti setiap langkah yang diambil adalah bengkok, ya. Maka kemudian apa? Disebutkan di dalam Al-Qur'an ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah apa? Pemimpin bagi perempuan. Nah, ini maka kemudian apa repotnya seperti ini. Ya, kalau kemudian dibiarkan saja ya bengkok, kalau diluruskan tergesa-gesa ya patah kan gitu ya. Dan patahnya adalah tolakuha, yaitu apa? Ya ketika seorang laki-laki tidak sabar dengan istrinya sehingga kemudian apa diceraikan ya istrinya tersebut. Nah, ini ya sebab yang kedua kenapa terjadi perceraian, karena ya suami tidak memahami, ya kurang sabarnya suami ya untuk mendidik ya istri-istrinya. Yang kelima, silakan dibaca Bu Deswa. Atau saya baca langsung ya Bu Deswa ya, biar nggak kelamaan ya. Kelima, kemarahan. Ya. Kemarahan seringkali membuat seorang suami tergesa-gesa mengucapkan talak atau mengaitkan talak pada suatu hal. Ini yang kelima adalah marah. Maka hendaknya seorang suami menahan diri ketika marah. Jangan sembarangan mengumbar ucapan dan terburu nafsu sehingga dia terjerumus dalam ucapan talak tersebut. Nabi SAW bersabda, laisa syadidu bisur'ati, innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang yang kuat bukanlah orang yang jago bergulat, namun orang yang kuat hanyalah orang yang mampu menahan diri ketika marah. Ada juga riwayat yang menyebutkan anar rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Suatu hari ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengucapkan ausini, ya Rasul, berikanlah aku nasihat. Qala la taqdab. Rasul mengatakan jangan marah. Faraddada miraran qala la taqdab. Kemudian orang tersebut minta nasihat lagi, ya Rasul, jangan ya berikan kepadaku wasiat. Rasul tetap mengucapkan jangan marah. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab perceraian yang kelima dari pihak suami yaitu apa? Terjadi kemarahan. Ya, begitu banyak ya terjadi kasus perceraian ya ketika ya suaminya sedang marah. Ketika marah ya kemudian apa? Menceraikan ya istrinya tersebut. Maka di sini kami sebutkan beberapa kiat yang diriwayatkan dari Nabi SAW untuk meredam marah. Ahlan Bu Ani. Ya, dan ini ketika marah para ummahat, ini baik untuk suami maupun istri. Ini ada kiat-kiat ya ketika kita marah ya. Yang pertama, diam ketika marah.
Ya, jadi ketika kita marah ya diam. Ya, Nabi bersabda idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila engkau marah maka diamlah ya. Apabila engkau marah maka diamlah, apabila engkau marah maka diamlah 3 kali. Nah, ini Bu Eci ini lagi sebel sama Mas Irfan kan katanya. Maka kemudian apa? Untuk menjaga sudah diem aja. Ya, ini didiemin. Ya, maka kemudian apa? Ketika kita diam ini menjaga perkataan kita. Ya, karena biasanya kalau ngomong itu keluar kata-kata yang tidak mengenakan, maka sudah diam. Di antara kiat lain adalah mengucapkan isti'adzah. Diam kemudian mengucapkan isti'adzah atau memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Ya. Diriwayatkan dari Sulaiman ya bin Surad bahwa ada orang laki-laki yang saling mencaci di sisi Nabi. Sementara kami duduk-duduk, salah seorang mencaci yang lain dalam keadaan marah dan wajahnya merah padam. Maka Nabi SAW bersabda, jadi Nabi lewat, ada 2 orang yang sedang marah-marahan, ya sampai wajahnya memerah. Maka Rasul mengatakan, ini la'arifu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu alladhi yajidu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui satu kalimat, kalau saja orang itu mengucapkannya, niscaya kemarahannya akan reda, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Idza ghadiba ahadukum falyajlis. Ya, kemudian apa? Dalam riwayat lain Rasul mengatakan, apabila kalian marah maka duduklah. Fa idza dhahaba amdul ghadab wa illa falyataji. Kalau sudah duduk kok masih marah juga, maka kemudian apa? Falyataji. Ya, toji itu adalah apa? Ya, maka dia tiduran berbaring, para ummahat. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat-kiat ketika seorang ya sedang marah. Yang pertama, ketika marah diam. Ketika marah diam. Yang kedua, mengucapkan ta'awud, ya, mengucapkan ta'awud. Ya, nanti kemudian apa? Ada yang ketiga, berwudu. Namun para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui juga. Ya, curhat itu sesuatu yang penting, ya. Apalagi bagi seorang wanita, jangan sampai kemudian apa? Ya, memendam permasalahan sendiri, ya. Karena nanti psikolognya biasanya kena. Nah, biasanya orang-orang yang terganggu kejiwaannya, ya, orang-orang yang terganggu kejiwaannya, itu biasanya mereka adalah pendiam. Orang yang diem aja. Justru orang yang ember-ember ini, ya, Bu Nufus ini ya, ini kemudian apa? Selamat dia. Nah, kenapa? Karena kan ketika kemudian apa? Ada beban, permasalahan, maka kemudian apa? Diucapkan, ya, dikeluarkan. Maka kan banyak, Bu, ya, terjadi, banyak sekali terjadi. Ya, ketika kemudian ada ibu-ibu menanggung beban hidup yang berat kan gitu ya. Kemudian punya bestie itu tadi, temen kan gitu ya. Ayo ketemuan, misalnya dia ketemu ya sambil minum teh kan gitu ya. Ya sudah, ya setelah itu kemudian apa, dengerin aja. Ngomong dia, ya, diungkapkan, ya, diungkapkan. Ya, jadi apa? Keluh kesahnya itu diungkapkan. Lah, ketika diungkapkan mungkin sambil nangis kan gitu ya. Oh, sambil menangis, meneteskan air mata kan gitu ya. Ya, setelah kemudian apa diungkapkan, setelah itu apa plong kan gitu ya. Nah, ini menjaga supaya ya tidak gila ini para ummahat yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, ini agar tetap waras. Ya, karena banyak terjadi ya kasus-kasus ya, sehingga pada orang ya, dan setiap orang itu para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memiliki beban hidup. Tidak ada di dunia ini yang kemudian orang hidup tidak memiliki ujian dalam hidupnya, para ummahat. Ujiannya bermacam-macam, ya. Jadi kalau kita mendapatkan ujian hidup ya sudah dinikmati saja, ya, dinikmati saja. Ya, sekaya apapun orang, sehebat apapun orang itu ya tidak akan pernah ya lepas dari namanya ujian. Ya, tidak akan terlepas namanya ujian. Hidup ini cuma ngini-ngini aja, para ummahat yang dimuliakan Allah. Hidup ini ya begitu-begitu saja. Kalau nggak diuji harta kita, maka diuji badan kita. Ya, kalau badan kita yang nggak diuji, maka anak kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya raya, duitnya masya Allah ya melimpah ruah kan gitu ya, diuji oleh anaknya. Nakal misalnya anaknya, ya. Oh, ada orang yang masya Allah solehah kan gitu ya. Anaknya nurut-nurut, badannya sehat, duitnya nggak punya, ya, diuji hartanya, ya. Ada orang yang masya Allah ya hartanya banyak, anaknya nurut,
badannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit, kan gitu ya. Ya. Coba para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala teliti. Ya. Lihat ini, ya, orang-orang di sekitar kita. Itu ujiannya ada aja. Ya cuman 3 itu, muter-muter ujian manusia. Kalau nggak harta, jasadnya. Kalau nggak jasadnya, anaknya, sudah. Ya. Ini cuman muter di situ aja. Ya, maka kemudian apa? Ya ketika ini para ummahat ya memiliki ya beban hidup, kan gitu ya. Ya maka curhat. Ya, enggak apa-apa. Kalau kemudian terjadi problematika di kerjaannya, curhatnya sama suaminya, kan gitu ya. Nah, kalau mau tidur sudah HP-nya kemudian jangan saling mainan HP, kan gitu ya. Satu mainan HP, kan gitu ya. Ya, disimpan HP-nya kemudian ya. Bu Dian, kan ya. Sudah Pak, HP-nya ya letakkan. Ya, saya mau curhat, kan gitu ya. Dengerin, kan gitu ya. Curhat ya, tahu-tahu ngorok-ngorok. Ya, suaminya sudah tidur, kan gitu. Ya sudah, enggak apa-apa, kan gitu ya para umat. Ya, bila perlu direkam tuh, kan gitu curhatnya, kan gitu ya. Bangun tidur tadi malam ya, Pak saya curhat malah ditinggal tidur. Ya tapi saya teruskan saja curhatan saya nih, dengarkan rekamannya, kan gitu ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Ya ketika seseorang marah ya, maka yang ia lakukan diam. Kemudian ya ketika dia diam, yang kedua mengucapkan ta'awud ya, karena kemudian marah itu dari syaitan. Kemudian kalau mengucapkan ta'awud belum hilang, duduk. Kalau duduk belum hilang, maka kemudian apa? Berbaring ya. Kemudian kalau berbaring belum hilang, berwudu. Wudu dapat memadamkan kemarahan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah dari syaitan. Wa inna syaiton khuliqa min narin, setan diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma, ya sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, oleh karena itu kalau kemudian apa seseorang itu kemudian ya masih marah, maka kemudian berwudu. Ya, silahkan Bu. Kiat lain adalah dengan keluar rumah untuk memupuskan bekas persengketaan. Ya, masih marah, keluar rumah. Sandarannya adalah kisah Ali bin Abi Thalib. Ini keluar rumah, Bu. Ini yang terakhir ya. Tadi apa? Bu Dian marah nih sama suaminya, kan gitu. Yang pertama apa yang dilakukan, Bu? Diam. Dia masih jengkelin. Yang kedua, ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'awud, sudah ta'awud belum hilang, duduk. Duduk belum hilang, berbaring belum hilang, berwudu belum hilang, keluar rumah pergi ke PB Swalana, ke Chandra ya, ambil duitnya itu belanja seneng hilang. Ya. Lah ini kemudian apa? Nah, keluar rumah gitu. Nah, ini shopping aja, kan gitu. Memang ada para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tipe-tipe perempuan yang seperti ini. Kalau dia ngambek, itu habis itu duit suaminya, kan gitu. Kenapa? Karena daripada marah pergi dia, ya kemudian apa? Ya belanja keluar dari rumahnya. Nah, tadi apa? Keluar ini juga kemudian apa? Ya ini merupakan solusi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian apa? Mengurangi persengketaan. Ya, jadi kalau kemudian apa ada suami ibu, kan itu lagi berantem marah, kan gitu. Kok kemudian pergi bawa pancing, kan gitu ya. Ya udah biarin aja, kan gitu. Ya mungkin ya dengan dia mancing itu akan menghilangkan kejengkelannya, kan gitu. Ini sudah bawa pancing ya, dikejar lagi, kan gitu. Nggak boleh dimasukin ke kamar, dikunci, kan gitu ya. Nah ini nambah stres, nambah marah. Ya. Nah ini ada para ummahat yang dimuliakan Allah, cara marah ketika menghilangkan marah itu kemudian keluar dari rumah. Ya ada hadisnya. Sandarannya adalah kisah Ali bin Abi Thalib. Coba kurang apa ini? Ali bin Abi Thalib loh, sahabat yang sangat luar biasa. Nikah sama siapa? Fatimah Az-Zahra. Apakah kemudian ya terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya para umat? Ya ini apa namanya, riwayatnya bertengkar juga dengan Fatimah. Padahal sahabat sahabiah, orang yang soleh-solehah. Ya apalagi seperti kita hari ini, yang jauh ya keimanan kita dibanding para sahabat. Ya maka kemudian apa? Sandarannya adalah kisah Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad. Nah ini diriwayatkan bahwa ia berkata,
Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Fatimah. Ya, dia nengok ya, sidak gitu namanya ya. Kan kadang-kadang ada ya, ini apa namanya, orang tua dari gisting misalnya Bu Nufus ya, tahu-tahu datang ke rumah kan gitu ya. Nah, ini sidak ya, nengok apa namanya ya, anak perempuannya ya. Suatu hari Rasulullah datang ke rumah Fatimah, datang jenguk ya putrinya. Namun beliau tidak mendapati Ali di rumah itu ya. Jadi Rasulullah datang kan gitu, nengok anaknya kan gitu. Lu Ali mana ini ya? Menantunya kok nggak ada di rumah. Beliau bertanya kepada Fatimah ya, tanya kepada putrinya, apa gerangan yang terjadi dengan sepupumu itu ya, apa yang terjadi dengan sepupumu? Kenapa? Karena kemudian apa ya, Ali bin Abi Thalib itu kan kemudian apa, anak pamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kebiasaan orang-orang Arab ya, mereka itu kalau nikah nggak jauh-jauh ya, kakak beradik ini anak-anaknya ini nanti dinikahkan. Jadi apa, yang jadi mertuanya ya pamannya sendiri kan gitu ya, yang jadi mertuanya pakdinya sendiri. Nah, itu biasa. Sehingga kemudian apa ya, orang-orang Arab ini banyak ya, kawan-kawan kita orang Yaman itu kalau ya manggil mertuanya ami, mertuanya manggil mertuanya itu paman ya, ami paman kan tuh. Manggil bapak mertuanya paman. Kenapa? Karena kebiasaan mereka ya menikahnya dekat-dekat seperti itu ya. Sehingga kemudian Pak Rasul bertanya, ya, kok nggak ada Ali ini di rumahnya? Apa gerangan yang terjadi dengan sepupumu itu? Fatimah menjawab, terjadi sesuatu antara kami berdua. Lalu ia marah kepadaku dan keluar rumah serta tidak tidur siang di rumahku. Akhirnya apa? Berantem nih Fatimah sama Ali, berantem, cekcok, adu mulut ya, sehingga kemudian apa ya, Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah ya, keluar dari rumah ya, ndak tidur siang ya di rumahku. Artinya kemudian apa ya, keluar dari rumah tidak tidur siang. Maka Rasulullah berkata kepada sahabat beliau, Rasul berkata kepada sahabat, coba cari di mana Ali berada, coba cari Ali di mana. Tak lama sahabat tadi datang dan berkata, wahai Rasulullah, ia sedang tidur di masjid ya. Tadi kemana Ali? Ya, jadi ketika bertengkar, berantem sama Fatimah sama istrinya, keluar dari rumah pergi ke masjid ya. Sampai masjid ngapain, Bu? Tidur di masjid kan gitu ya. Ya, tidur di masjid. Masjidnya dulu itu belum ada lantai keramik, enggak ada ya. Maka lantai masjid itu ya sudah, itu seperti apa namanya, debu saja. Ya, bahkan pasir ya. Ya, tidur di masjid. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemuinya. Maka kemudian Rasul nyusul ya, menantunya ini Ali bin Abi Thalib ya, kemudian Rasul datang ke masjid. Kala itu Ali terbaring ya, Ali sedang terbaring dan baju yang dikenakannya terjatuh di sisi tubuhnya ya, tidur di masjid terbaring, bajunya jatuh sehingga badannya terkena tanah ya. Jadi apa, badan Ali itu terkena tanah ya. Jadi apa, banyak pasirnya ya, tidur gitu ya. Maka beliau lalu menepiskan debu tersebut ya. Jadi apa, Rasul ambil ya apa namanya bajunya itu ya, kemudian apa ditepuk-tepuk ya, supaya apa namanya bajunya tersebut ya hilang tanahnya ya. Kemudian apa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bangun wahai Abu Turab, bangun wahai Abu Turab ya. Abu Turab itu apa? Turab itu debu. Abu Turab itu bapaknya debu. Jadi kemudian karena kemudian melihat Ali ini ya debunya banyak, maka kemudian Rasulullah, bangun Abu Turab, bangun Abu Turab, bangun bapaknya debu, bangun bapaknya debu. Maka ketika itu ya, salah satu kunyahnya Ali bin Abi Thalib adalah Abu Turab, bapaknya debu ya. Itu ada sahabat kunyahnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kenapa Hurairah itu kucing? Kenapa? Sahabat ini senang dengan kucing, dan para sahabat senang kalau mendapatkan lakop kunyah dari Rasulullah. Wah, itu terkenal Abu Hurairah. Nah, di antara kunyahnya Ali radhiyallahu anhu ya adalah Abu Turab, yaitu apa? Ya bapaknya debu. Kenapa? Karena ketika itu Ali berantem sama Fatimah, kemudian apa? Ali pergi dari rumah, tidur di masjid. Tidur di masjid, jatuh ya bajunya sehingga banyak debunya kan gitu ya. Rasulullah datang, dibangunkan ya. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami berpendapat bahwa hendaknya masing-masing suami istri sebisa mungkin menjauhi hal-hal yang dapat menimbulkan kemarahan dari pihak pasangannya. Tentunya setelah masing-masing mengetahui tabiat dan kepribadian pasangannya tersebut.
Seorang istri hendaknya juga menghindari hal-hal yang kerap kali terjadi alasan perceraian bila sang suami sering menyatakan hal-hal itu sebagai alasan demi memelihara keutuhan hidup rumah tangga. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam syariat Islam itu ada namanya ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal. Setelah ta'aruf maka tafahum. Tafahum itu saling memahami. Setelah tafahum maka ada takamul, yaitu saling melengkapi. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika seorang menikah ya, namanya saja pengantin baru kan gitu ya. Wah, ini pasti seneng ya. Tertawa ke sana kemari kan gitu ya. Karena kemudian apa? Ya wataknya belum kelihatan itu. Ya, cantik itu di luarnya padahal ngentutan kebiasaannya itu kan gitu. Ya, kalau kemudian baru nikah ya mau kentut ini ditahan-tahan kan gitu ya. Wah, kalau sudah 1 tahun 2 tahun kan gitu ya sudah ya mau kentut dikerasin itu kan gitu ya. Nah, ini sehingga kemudian jelek-jeleknya ada semua para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuan semuanya ya. Maka tidak ada para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang paling paham ya dengan perilaku dan keburukan kita kecuali pasangan kita ya. Yang paling tahu kejelekan Mas Irfan itu ya Bu Eci kan gitu. Yang paling tahu kejelekan Bu Eci ya Mas Irfan kan gitu ya. Sehingga ketika di luar wah masya Allah ya, maka kemudian apa, nggak usahlah para ummahat ini kemudian apa ya sok-sokan kalau di depan suaminya. Loh kenapa? Karena ya untuk jaga harga diri. Harga diri yang mana lagi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Jelek-jeleknya ummahat itu sudah diketahuin semua sama suaminya. Ya, maka kemudian apa kalau salah ya sudah saling meminta maaf kan gitu ya antara yang satu dengan yang lain. Jangan kemudian apa? Ya suami misalnya kemudian apa? Ya punya salah sama istrinya. Enggak lah ya. Nanti jaga harga diri saya dong itu. Masa kemudian apa? Saya nanti minta maaf ya kan gitu ya. Atau begitu juga kayak yang istri misalnya berantem kan gitu ya. Suruh mau minta maaf, nanti harga diri saya jatuh kan gitu. Harga diri yang mana para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Ya ketika bangun tidur tuh rambut ewok-ewok seperti apa namanya siluman kan gitu ya. Nah, itu dilihat semuanya sama suaminya itu kan gitu ya. Ya, maka kemudian para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di sini ada namanya tafahum. Tafahum itu adalah saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Ya. Maka ada para ulama yang menulis dengan tajribah mereka. Ya, maka ketika awal ya pernikahan yang pertama, wah itu hidup seperti di surga kan gitu. Maka yang kedua sudah mulai nih jelek-jeleknya kelihatan, maka di situ diuji ya. Ada yang mengatakan ujiannya itu nanti ya sampai 5 tahun misalnya kan gitu ya. Nah, ini diuji sabar atau tidak ya, kan gitu. Sabar atau tidak. Ya, sehingga kemudian di sini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat kan gitu ya. Ya, maka orang-orang yang kemudian apa menikah karena ya, cantiknya saja kan gitu. Karena pengen gantengnya saja. Ya, ini biasanya kemudian apa? Ya terhempas ini, ya. Rumah tangganya banyak yang terhempas, ya. Sehingga kemudian apa? Ya ketika menikahnya karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Karena bersabar kan gitu ya. Insya Allah akan mendapatkan pahala. Maka para ulama mengatakan sesungguhnya menikah itu merupakan apa? Ya ibadah yang sangat luar biasa. Ya. Sekali menikah maka kemudian apa isinya adalah ibadah. Ya ketika kemudian apa melihat ini ibu-ibu melihat kok suaminya menjengkelkan, kemudian bersabar bernilai pahala. Ya melihat suaminya masya Allah bawa duit banyak dikasih duit kan gitu ya, kemudian bersyukur bernilai pahala para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya sekali lagi nikah kalau bukan karena iman selesai. Ya. Tapi nikah kalau karena iman, maka kemudian insya Allah dia akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sering saya sampaikan doa terbaik yang dilantunkan oleh baginda Muhammad SAW kepada orang yang baru menikah. Ya, beliau mengucapkan barakallahu laka. Semoga keberkahan ya untukmu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada laka, ada ila, ada ala. Ada kata-kata ila, ada ala. Kalau ila itu hamzah kemudian lam. Ya, ila. Ada ala pakai ain. Kalau ila itu artinya kebaikan-kebaikan.
Kalau ala itu artinya keburukan-keburukan. Ya. Contohnya Rasul mendoakan barakallahu laka. Semoga Allah ya memberikan keberkahan kepadamu. Laka. Ya, ila atau laka ini artinya apa? Semoga ketika engkau menikah mendapatkan kebaikan-kebaikan, kebaikanmu itu membawa keberkahan. Namun Rasul melanjutkan doanya, wa baraka alaikuma, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkatan kepada kalian berdua. Alaikuma itu keberkatan apa di situ? Ala di situ adalah apa? Ya, ketika kalian berdua mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan, maka kemudian mudah-mudahan ya ya musibahmu itu bisa mendatangkan barokah. Ya. Mudah-mudahan ya ujianmu itu bisa mendatangkan barokah. Ini karena para ummahat yang dimuliakan Allah, ya, ujian yang menimpa sebuah keluarga para ummahat yang dimuliakan Allah itu juga merupakan bisa menjadi barokah. Ya. Dulu ada kisah nyata, ya, seorang ya suami istri ketika baru menikah, ya, kemudian tinggal di kontrakan. Ya, ketika tinggal di kontrakan, ya, kontrakannya bocor. Datang hujan lebat kan gitu ya. Sampai kemudian apa? Ya, kecil kontrakan yang kecil itu bocor, banyak air yang masuk. Sehingga kemudian apa? Digulung ya, tempat tidurnya digulung. Ya, ditadain airnya kan gitu ya. Ya, kemudian susah mencari pekerjaan ke sana kemari, Ya, memiliki anak satu, ketika itu anaknya kurang gizi kan gitu ya. Lah kenapa? Karena kemudian kekurangan uang kan gitu ya, kekurangan uang, sibuk ya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, justrulah dengan kesusahan itu timbul benih-benih kasih sayang antara mereka berdua dengan susahnya itu. Jadi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang jujur ini yang sudah berumah tangga kan gitu ya. Kita ini lebih ya banyak ya dalam hidup kita ini apa yang membuat diri kita ini berkesan para umat. Ketika kita mendapatkan kenikmatan atau ketika kita mendapatkan kesusahan, Bu Aci. Kira-kira yang menjadi kenangan indah sama Mas Irfan ini selama ini kan? Ketika kemudian makan di restoran yang enak gitu, atau saat-saat sulit para umat. Saat-saat sulit, ya, justru saat sulit itu akan menjadi kenangan-kenangan yang luar biasa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kemudian apa seneng-seneng itu lupa kan gitu ya. Justru waktu sulit itu ya kemudian menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Oh, dulu loh seperti ini kan gitu ya. Dulu seperti ini kan gitu ya. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini cara untuk menghindari marah ya. Kemudian yang keenam ya, yang menyebabkan ya perceraian dari pihak suami, akhlak buruk sang suami yang seringkali menyebabkan sang istri meminta cerai. Nah, ini bisa jadi sang suami yang kotor lidahnya, suka mencaci, suka mengutuk, dan suka memukul istrinya. Wah, ini ya, sehingga terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga. Hendaknya seorang suami merasa takut kepada Allah dalam memelihara istrinya dan memuji Allah, karena melalui wanita itu Allah memelihara kesuciannya. Bahkan bisa jadi melalui wanita itu juga Allah menganugerahkan banyak anak. Semua itu mengharuskan dirinya agar bersyukur kepada Allah. Sebelumnya ya, kita telah mendengarkan wasiat Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan, saling berwasiatlah di antara kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Dalam riwayat lain ya, di riwayat Rasul SAW bersabda, ala wastausu bin nisa khairan fa innama hunna awanun indakum. Ingatlah, saling berwasiatlah di antara kalian untuk berbuat baik kepada kaum wanita, sesungguhnya mereka adalah tawanan di sisimu. Rasulullah SAW bersabda, la tadribu ima Allah, janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah. Lalu datanglah Umar menemui Rasul SAW dan berkata, para wanita sering berani kepada suami mereka. Maka Rasulullah SAW memberi keringanan untuk boleh memukul mereka. Maka datanglah kaum wanita mengelilingi rumah keluarga Rasul SAW, mengadukan suami-suami mereka.
Beliau bersabda, laqad tafa bi ali Muhammadin nisaun kathirun yashkuna azwajahunna laisa ulaika bihiyarikum. Sungguh para wanita telah mengepung keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaporkan suami-suami mereka suami-suami mereka bukanlah orang-orang yang baik di antara kalian. Beliau juga bersabda, la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yujami'uha fi akhiril yaumi. Janganlah salah seorang kalian memukul istrinya layaknya memukul budak, kemudian menggaulinya di akhir hari. Dalam riwayat lain disebutkan, la yajlid ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma la'allahu yujami'uha aw qala yudaji'uha min akhiril yaumi. Janganlah salah seorang di antara kalian memukul istrinya layaknya memukul budak, kemudian boleh jadi ia menggauli atau beliau mengatakan meniduri istrinya tersebut di akhir hari. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya biasanya yang menyebabkan perceraian adalah akhlak buruk dari sang suami yang seringkali menyebabkan sang istri kemudian meminta cerai, ya. Sehingga para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari mengatakan, ya, kepada Rasul, mengadu, ya Rasulullah, ini wanita-wanita istri itu berani sama suaminya ya Rasul. Ya, yang pertama Rasul mengatakan apa? Tidak boleh bagi suami-suami memukul istrinya. Sehingga kemudian apa? Wah, di antara sahabiyah itu kemudian berani ya sama suami-suami mereka kan gitu ya. Wah, kalau diperintah mungkin membantah kan gitu ya. Akhirnya kemudian Umar datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini ada larangan ini, ya, tambah ngeceh ini istri-istrinya ini kan ya. Yang perempuan-perempuan ini ya Rasul. Maka kemudian Rasul mengatakan ya boleh untuk dipukul, tidak apa-apa kalau kemudian apa? Ya kelewatan lah kan gitu ya. Kelewatan. Akhirnya kemudian apa? Wah, ternyata dari laki-laki, dari para sahabat banyak yang memukul istrinya. Akhirnya kemudian di demo Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kan gitu ya. Ya, wanita-wanita berkumpul demo kan gitu ya. Kemudian apa? Ya Rasul kemudian apa? Melarang ya memukul seorang wanita, melarang memukul seorang wanita. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang ya suami dia harus bersabar. Ada kisah menarik ya di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang suami yang kemudian ingin mengadukan problematika rumah tangganya kepada Umar bin Khattab. Kenapa? Karena suami ini kerjanya dimarahin sama istrinya. Nah ini ibu-ibu ini biasanya yang sering marah ini kan perempuan ini sering marah kan ya. Akhirnya kemudian apa? Ya sahabat ini ingin mengadukan hal ini kepada Umar bin Khattab. Ya, gimana lah caranya supaya tidak dimarahin istri itu. Datang ya sahabat ini ke rumahnya Umar bin Khattab yang ketika itu menjadi khalifah, ingin mencari solusi supaya wanita ini tidak memarahi dirinya, supaya istri itu takut kepada suaminya. Sampai di depan rumahnya Umar bin Khattab ada ribut-ribut. Terdengar suaranya Umar bin Khattab ya, itu sedang marahin Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab, para ummahat yang dimuliakan Allah, itu pedangnya luar biasa, orangnya gede, tegap ya. Kalau naik kuda diriwayatkan itu apa? Kaki Umar bin Khattab itu apa? Menyentuh tanah. Dengan pedangnya itu Umar bin Khattab itu kalau perang para umat, itu satu kali tebasan 10 kepala orang dinding. Selesai sama Umar bin Khattab ini kan gitu ya. Ya, nah ini kuatnya luar biasa Umar bin Khattab. Ya, maka kemudian apa sahabat ini pengen tahu ya, pengen mengadukan ya, gimana supaya istri ini takut sama suaminya. Nah, ini mau mengadukan perkaranya ya di depan rumahnya Umar sedang ribut-ribut, ternyata istrinya marahin Umar bin Khattab. Akhirnya kemudian apa orang ini balik lagi. Lah nggak akan dapat solusi ini kenapa? Ya kenapa orang yang mau minta ya dimintain solusinya sedang dimarahin sama istrinya kan gitu loh. Ya sehingga kemudian apa balik ya ketemu sama Umar di suatu hari, ya Umar ya sebenarnya kemarin saya mau datang ke rumahmu ya tapi sampai depan rumah balik lagi. Lah kenapa? Kata Umar bin Khattab, saya ini punya problematika ya, saya ini kalau ada salah dan lain sebagainya sering dimarahin sama istri ya. Saya
pengen datang ke rumahmu wahai Umar, ya mendapatkan solusi dari hari ini, sampai di depan rumahmu engkau lagi dimarahin oleh istrimu sendiri, kan gitu. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan ya menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, ya bagaimana ya kita ini kemudian ya mau memarahi istrinya, ya kalau kemudian ya istrinya lah yang mencucikan pakaiannya, kan gitu ya, yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan perzinahan, yang mengurus anak-anaknya dan lain sebagainya, ya kemudian ya tidak menggaji istrinya, kan gitu ya. Ya, jadi apakah ada ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibu Nufus ini kan ya, silahkan ini anaknya di bawah ya, nanti saya gaji ya karena kemudian ngurus anak ini sehari sekian, kan gitu ya. Ya, maka kemudian sudah mengurus anak-anaknya dan sebagainya, maka kemudian Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun ya kemudian dimarahi oleh istrinya. Tapi para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita sampaikan ya, sebab-sebab ya perceraian dari pihak suami. Ya, kita ulangi. Yang pertama, yang keempat, para ummahat yang dimuliakan Allah, kurang sabarnya seorang suami. Harus dipahami ya, bahwasanya wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kedua adalah kemarahan. Ya. Dan ada cara-cara untuk menghilangkan marah. Silakan Bu Okta sebutkan yang pertama. Yang pertama diam. Yang kedua ta'awud. Kemudian kalau masih marah duduk. Kalau masih tetap marah berbaring. Kemudian berwudu kalau masih tetap marah. Berwudu. Kemudian yang keenam terakhir keluar rumah, kan gitu ya. Keluar rumah nggak harus shopping, kan gitu ya. Nah ini jangan kemudian kata Ustadz Syahid ini Pak, kan gitu ya, kan gitu. Ya enggak apa-apa, kan gitu ya. Walaupun ke Indomaret, kan gitu. Walaupun ya cuman paling beli minuman satu, kan gitu ya. Nggak tahu apakah seluruh wanita itu seperti itu, kan gitu ya. Ya sore itu saya pulang, kan gitu ya. Ya saya mau nukerin beli blender itu kemarin di di Gembira, kan gitu ya. Gembira ya Bu ya situ ya. Gembira, kan gitu ya. Rusak blendernya itu saya seharian. Ya ada kajian di Bandar Lampung, agenda seharian itu. Sore saya bilang ini sudah saya mau nukarin blender ini karena nggak sempet, kan. Wah sudah saya ikut, kata istrinya. Kemudian sudah datang ke situ ba'da asar, saya tungguin, kan gitu ya. Lama banget sampai mau maghrib, kan gitu ya. Sampai mau maghrib nggak keluar gitu. Saya telepon mau maghrib, sudah ini keluar, ngapain kamu ya? Ini nunggu chargernya ini dicas atau apa, kan gitu. Ngapain lama banget di situ ya? Nggak jalan-jalan saja, kan gitu ya. Jalan-jalan saja ya. Ternyata kemudian ya kalau Bu Dian ini lagi stres, kan gitu ya. Sudah datang ke PB Swalayan ya, ngelihatin sutil, kan gitu ya. Ngelihatin mangkok-mangkok, piring-piring, kan gitu. Walaupun nggak beli, kan gitu ya. Wah itu sudah happy, seneng, kan gitu ya. Ya cuman lihat, kan gitu. Oh ini seperti ini, kan gitu ya. Baik, ya maka kemudian yang keenam adalah keluar dari rumah ya Bu ya. Tapi bukan kemudian minggat ya Bu ya. Ini bukan minggat, kan gitu ya. Keluar dari rumah kemudian minggat ke tempat orang tuanya ya, sampai berhari-hari ya enggak. Ya keluar rumah dulu aja. Tapi juga dilihat ya, kalau malam dan lain sebagainya sudah keluar, kan gitu ya. Telepon aja di sini ya. Bu Eci di mana Bu Eci, kan gitu ya. Sudah, kan ya. Ya minta buatin teh ya, ngobrol-ngobrol ya, kemudian pulang lagi. Nah ini dilihat juga ibu-ibu yang suami-suami ini ya. Pak ini kalau kemudian suntuk keluar yang bawa pancing, kan gitu ya. Mancing, kan gitu ya. Nah ini maka kemudian ya mungkin ya itu untuk kemudian ya supaya kemudian ya mereka bebas, pikirannya bebas ya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, kita kembalikan ke pembawa acara.